untuk Kota Metro bagaimana untuk mendukung visi-misi Bapak Wali Kota, juga mendukung untuk IKU kami, rencana kami untuk kita berjalan bisa lebih cepat. Kita sudah jalan cepat, kurang cepat gimana lagi Bu Ayu? Saya ini terkenal kontak, mungkin diterima sebenarnya. Tapi ini merupakan suatu terobosan yang memang harus dilakukan dalam rangka untuk penurunan stunting, untuk kita berlari lebih cepat lagi. Next. Nah, ibu-ibu sekalian, ada yang mendasari mengapa sih kok sampai ada inovasi ini? Banyak loh yang mendasari. Kita punya isu aktual sesuai dengan tupoksi saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Ada 3 isu yang memang kami anggap penting untuk kita mencari solusi. Apa saja isu itu? Nah, itu yang pertama. Nah, kita nggak ada pointer ya, Bu Kabit ya. Nah, yang ini nih. Nih. Ya. Jadi dari angka kita ASFR. Nah, apa itu ASFR? ASFR itu pasti kader-kader yang di bawah BKKBN sudah tahu itu bahwa angka untuk kelahiran di usia perempuan usia 15 sampai 19 tahun kita masih punya angka 10,8%. Artinya apa? Di antara 1000 kelahiran itu 10,8% itu dilahirkan oleh wanita berumur 15 sampai 19 tahun. Itu kira-kira menjadi suatu masalah nggak, Ibu Kader? Ya. Masalah, ya kan? Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, bahwa angka prevalensi kita untuk stunting itu ada di angka 7,1. Kan sudah bagus Bu Ayu. 7,1 orang kita jadi terbaik nomor 2 provinsi Lampung, masa masih menjadi masalah? Ya masih lah, nggak menjadi masalah kalau kita sudah zero stunting, benar nggak? Yeah. Kita memang ibu kaderku yang cantik cerita dan baik hati. Kita di tahun 2021 Kota Metro itu ada di angka 19,7, oke? Turun di tahun 2022 menjadi 10,4. Nah, di tahun 2023 kita di angka 7,1. Kita 7,1 itu kalau target dari Pak Jokowi sebenarnya di tahun 2024 itu hanya sebesar 14%. Benar nggak? Kita sudah 50%, itu masih jadi masalah. Ya masihlah menurut kami. Nggak ada masalah ketika sudah nggak ada stunting. Masih ada masalah ketika masih ada stunting. Itu masalah belum terselesaikan. Benar nggak Ibu? Nah. Dan dari angka prevalensi itu bahwa di kemarin kita perlu stunting, Pak Wali Kota mau, saya tidak mau 7%, Bu Kadis, saya mau 2024 itu menjadi 4%. Nah kayaknya 4%, Mbak. Nah artinya kita perlu, kalau kita sudah merasa lari kencang, ini perlu lebih kencang lagi untuk kita bisa mencapai 4%. Apa? Oh gitu. Nah, kemudian masalah berikutnya apa? Kita ini di Kota Metro kalau kita lihat secara, ayo Bu masuk Bu, kalau nggak di Bu nggak rame. Bonus demografi di Kota Metro itu Ibu, kalau kita lihat secara grafik, secara ini kita gambar piramidanya itu, Kota Metro itu sekarang sudah ada di bonus demografi. Artinya apa? Anak-anak usia produktif, bukan anak ada bapak ada ibu juga, usia umur 15 sampai 65 tahun itu tinggi dibandingkan yang di bawah 15 dan di atas 65. Nah artinya ini harus kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Ketika kita tidak manfaatkan dengan baik, tentunya ini akan menjadi apa? Bonus demografi. Bayangkan anak-anak muda ketika dia berkumpul sesama anak muda, pengangguran pula, dia tidak punya duit, ketika sudah berkumpul lebih dari 5, ide-ide brilian biasanya tumbuh. Dia ada motor nganggur tuh, aduh, siapa tuh? Pulsa tuh habis nih, kita bisa beli HP nih kalau itu kita colong. Ternyata anak-anak ini udah terpengaruh juga gitu. Di situ nanti pasti akan kejahatan akan meningkat, benar nggak? Ketika anak-anak
muda kita ini kita tidak kelola dengan baik, yang notabene angka bonus demografi ini nanti bukan menjadi bonus, jadi musibah, jadi modus seperti itu. Nah, 3 poin inilah Bapak Ibu sekalian, ini bapaknya ada 2 tapi kan ada ya, Bapak Ibu sekalian, yang merasa perlu bahwa ini harus diseriusi untuk sana aja. Kalau nanti kalau melihat pokok saya nanti sana, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Saya mau kamu pinter. Iya, ini tetap sayang nih, bujang loh, siapa punya gadis. Sengaja saya minta datang supaya dia mendengar dan lama-lama mengerti kan gitu ya. Nah, itu ya. 1, 2, 3. Inilah masalah yang ada di OPD kami. Kemudian dari 3 masalah ini, Ibu sekalian, kami analisa melalui metode Astrid. Bukan Astrid tetangga ibu-ibu itu bukan, tapi sebuah metode yang namanya Astrid, itu singkatan ya. Nah, dari 3 ini kita analisa, kita hitung. Ternyata angka paling tinggi itu ada di sini nih, di angka nomor 2. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan angka nomor 2, ini nanti secara langsung atau tidak langsung benang merah itu akan terurai. Masalah ini terurai, masalah ini juga terurai. Jadi intinya masalah terbesar itu ada di nomor 2. Dan angkanya waktu itu seingat saya ada di angka 89 dibandingkan dengan ini dan ini. Nah, inilah yang mendasari kami untuk membuat sebuah inovasi yang namanya Metromas Bersaing tadi, Ibu sekalian. Nah, ini juga didasari dari peraturan. Jadi bukan mau saya mau sok sip gitu, nggak ada. Dasarnya ada. Itu ada undang-undang nih di tupoksi kami yang harus kita angkut juga. Ada undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang apa? Perkembangan keluarga dan pembangunan keluarga. Ini per BKKBN lah ceritanya begitu ya. Kemudian kita ada Perpres 72 nih yang ibu saya yakin ngasih lagi stunting itu kan sama dengan Perpres ini kan enggak? Nah, kemudian ada lagi nih. Yuk, Bu, masuk Bu. Itu masih ada 1 tuh. Mana Bu? Ya, itu kosong ya Bu ya? Oh, Melayu. Ini. Itu tuh, Bu. Nah, kemudian ada RPJMN kita tahun 2020 sampai 2024. Ini yaitu poinnya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kalau anak stunting kira-kira bisa nggak dia punya daya saing dan dia berkualitas? Nggak mungkin, dia lola, dia bukan lola juga Bu Ali, loadingnya lama, lola namanya. Bukan namanya lola itu loadingnya lama, maksudnya saya singkat. Dia kalau kita ngomong 1 kilo nyantai 10 cm lah kayak gitu lah kira-kira ya. Jadi itu kita nggak mau dong punya nanti generasi Indonesia pas tahun 2045 kalau didominasi oleh stunting, nanti itu bukan menjadi Indonesia emas, itu nanti Indonesia cemas namanya. Cemas. Iya, Indonesia cemas. Kok ini? Nah, salah pencet. Nah, kemudian ada Renstra BKKBN, ada juga RPJMD provinsi, kemudian kita ada Perda juga nomor 7 tentang RPJMN yang Kota Metro, dan kita punya Perwali nomor 32 tentang apa? Jamapahari. Inilah yang mendasari bahwa ini bukan cuma gaya-gayaan saya membuat inovasi, bukan kayak mau sok-sokan biar bilang hebat, enggak, saya enggak ada gangguan, cuman karena ada dasar ini yang mendasari saya menganalisa ini sehingga timbullah ini, begitu loh. Nah, jadi isu strategis yang menjadi pokok masalah kita yaitu kita bercita-cita ini menurunkan angka stunting kita dari 7,1 menjadi 4%. Nah, seperti itu. Jadi kok ada tagline di belakangnya ya? Ya, di belakang. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk kita mempunyai daya saing sumber daya manusia kita juga Indonesia Emas tahun 2045. Nah, inilah Bapak Ibu alur pikirnya. Apa sih ngomong panjang lebar kali tinggi? Jadi bukan omong-omong, bukan omong doang, tapi dasarnya itu regulasi. Kemudian alur berpikirnya yaitu dalam rangka kita mendukung transformasi sosial pada visi Indonesia Emas 2045, itu yang mendasari inovasi ini. Juga mendukung reformasi birokrasi dalam rangka untuk mendukung Perpres 72 tentang perstuntingan itu.
Mendukung reformasi birokrasi juga untuk berdampak tematik dalam rangka untuk apa? Kemiskinan ekstrim, karena antara stunting dengan kemiskinan itu berteman dia, bahkan sangat dekat temannya gitu kan. Nah itu yang mengapa kita harus mengambil topik ini. Kemudian dalam rangka apa? Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Mendukung upaya peningkatan kualitas SDM ini untuk mendukung RPJMD Provinsi Lampung ini. Kemudian juga RPJMD Kota Metro. Kemudian kita OPD kami itu dalam rangka mendukung misi Pak Wali Kota nomor 2. Kami ada di misi untuk mensukseskan misi nomor 2, yaitu mewujudkan masyarakat sehat. Ini tertutupi di sini aja, enggak ya? Sehat jasmani, rohani, dan secara sosial. Kami juga punya Renstra. Renstra itu juga harus kita lakukan. Jadi kita dalam rangka optimalkan atau mengaktualisasikan Renstra yang sudah kami buat, dan juga dalam rangka kami punya itu untuk percepatan. Pak, monggo. Ya. Ayo masuk aja, nggak apa-apa. Ini masih ada, Pak. Bisa kok. Oke. Ini penumpang sudah penuh. Ya, kita lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu yang mendasari dari inovasi itu. Kira-kira bisa diikuti? Bisa. Saya takutnya saya ngomong terus apa sih maksudnya gitu kan? Gak gitu juga. Emang nyambung nggak kader-kader ini, kader-kader hebat? Tapi enggak, ya kan? Jadi melalui ini dari isi strategis kita dalam rangka untuk Metro Mas bersaing itu strateginya ada yang akan kita lakukan. Membangun kemitraan dengan stakeholder. Kita sudah lakukan itu. Kemarin di sini ada FGD. Kami mengundang seluruh kepala dinas. Kita paparkan dari 269 anak stunting. Nanti kami mau bagi seluruh kepala dinas itu menjadi bapak asuh dan bunda asuh stunting. Semua pejabat di Kota Metro punya tanggung jawab. Dan itu sudah kami datakan, nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat dari kemarin kan, termasuk ibu-ibu ya yang kami akan gini, tolong apa risikonya bla. Ini juga ada yang kemarin dibecek-becek, tolong cepat ya karena mau ada ini gitu. Karena memang kita bergerak cepat. Kemudian melakukan pelatihan kader Metro Mas bersaing. Ini hari ini nih, ibu-ibu sebagai kader kami di Metro Mas bersaing. Dan juga kita melakukan pelatihan konselor sebaya. Ibu-ibu, kemarin saya di hari Sabtu Minggu, mungkin ada yang ketemu saya di hari Sabtu Minggu udah kerajinan gitu. Saya di calling Pak Camat, Pak Lurah, saya turun karena saya melatih kader untuk konselor sebaya ini. Ketika ada forum anak berkumpul, saya datang di 5 kecamatan. Ini padahal ini waktu di milestone saya ini belum terlaksana, tetapi ketika saya diundang, udah saya langsung turun. Saya bisa lebih cepat lagi untuk problem bisa cepat selesai. Nyatanya kita hadir di sana dan ini sudah kita lakukan, dan hari ini kita melakukan pelatihan kader. Ayo Bu. Ayo, ada lagi yang masih kosong. Itu porsi. Nah ini nih. Di sini juga bisa deh. Di situ aja kali ya. Enggak apa-apa. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membentuk gerai keren. Nah, gerai keren nanti apa? Nanti akan kami jelaskan. Gerai keren ini nanti merupakan kita memberdaya gunakan forum anaknya PPPA, Kementerian PPPA dengan PR, forum gendernya BKKBN. Ini kan remaja semua isinya? Iya. Ibu-ibu kan kader TPK juga kan? Iya. Ketika mereka bekerja, saya yakin akan meringankan beban ibu sekalian. Kenapa? Saya merasa remaja-remaja kita itu belum kita berdayakan maksimal. Ya. Padahal dia punya banyak potensi, kan enggak? Ya. Nah, makanya saya merasa penting untuk melakukan terobosan ini. Mengapa? Karena kalau mereka itu anak-anak remajanya di forum anaknya Kementerian PPPA, di forum gender di BPN itu kita berdayakan, mereka
kita berikan ilmu untuk dia bisa menjadi konselor sebaya, kita berharap nanti dia bisa menjadi agent of change. Di mana? Dimanapun dia berada. Ketika dia di sekolah, dia bisa menjadi panutan untuk teman-teman di sekolahnya. Oh, seperti itulah. Oh, kalau dia untuk ada permasalahan remaja, dia bisa membantu untuk penyelesaiannya. Nanti dia kita bekali dengan kesehatan reproduksi, kita bekali dia apa itu stunting dan lain-lain. Kan? Saya sudah laksanakan itu di 5 kecamatan. Walaupun itu hanya sampel, nggak mungkin lah seluruhnya bisa ikut. Nah, kami berharap itu nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu dalam rangka untuk apa? Untuk nanti terbentuk gerai keren ini. Jadi gerai keren nanti yang jalan yang mereka itu untuk apa? Gerai itu kan apa namanya singkatan gerakan edukasi apa? Gerakan edukasi remaja, anak dan ibu. Nah, keren itu ya, keren punya BKKB dalam rangka untuk apa? Keluarga berencana. Jadi saya mau mengemaskan dari satu kementerian yang namanya PPPA dengan BKKB itu menjadi satu untuk kita bersama-sama dalam penurunan stunting seperti itu. Ya, monggo. Tuh di sana Bu, pojok. Itu dari siapa selesai? Barangnya dari sini. Udah atau? Oh, bisa. Kalau sana berarti maaf Bu. Ya, monggo. Oh, masih stunting ya. Nah, kemudian gerai keren ini nanti mobile, dia bisa statis, bisa dinamis. Nah, nanti gerai keren ini akan kita lakukan di Kampung KB di 22 Kelurahan, ya kan sudah Kampung KB tuh. Kemudian di Puspagama Peluk di 22 Kelurahan sudah Puspagama Peluk kan. Kemudian ini untuk dalam rangka juga informasi layak anak. Jadi informasi apapun untuk anak-anak itu literasi memang jalan harus mendapatkan informasi tentang persetantingan, tentang perkestruan dan lain-lain itu ada di dalam gerai keren ini. Dan juga di perguruan tinggi. Jadi kita juga nanti ada di SSK nih, di sekolah itu sekolah sila pendidikan. Jadi nanti di sekolah-sekolah dia turun dan di perguruan tinggi pendidikan juga turun seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi kita saat ini di Kota Metro seperti apa sih? Kita terdapat 269 balita stunting yang harus kita intervensi. Angka ini dari mana? Kalau saya berbicara angka stunting, saya tidak punya angka. Saya minta dari Dinas Kesehatan. Kalau keluarga berisiko stunting, saya punya. Tetapi kalau stunting itu bukan ranah saya. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan ada angka ini. Dan sekarang ini angka 269 itu dalam rangka untuk diesakan wali kota seperti itu. Ini sedang proses. Kemudian kita terdapat 3.436 keluarga berisiko stunting tersebar di 5 kecamatan di Kota Metro. Jadi kalau keluarga berisiko stunting saya rasa sudah tidak perlu saya jabarkan. Apabila dalam satu keluarga itu ada apa ibu-ibu? Keluarga berisiko stunting.